Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi, Bapak Fadli Rahman Baso, SPD MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan gimik ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai manajemen memori dalam sistem operasi. Nah, sebelum masuk materi, mari kita serap ilmu sebanyak-banyaknya karena manajemen memori merupakan bagian penting dalam sistem operasi yang berperan dalam menjaga kinerja sistem agar tetap efisien, stabil, dan mampu menjalankan banyak proses secara bersamaan. Nah, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 2502105010004 selaku moderator dan teman-teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Fikram dengan NIM 2502105010009 selaku pemateri. Dan perkenalkan, nama saya Besai Fitri Ramadhani dengan NIM 2502105011043 selaku pemateri. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir dengan NIM 250210501023 selaku pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darman Alif Syaputra dengan NIM 2502105010005 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Natalia dengan NIM 2502105010033. Perkenalkan, nama saya Sufiana Isma dengan NIM 2502105010001 sebagai pemateri. Baik, terima kasih atas perkenalan singkat dari kelompok kami. Untuk membuka wawasan kita masuk ke pemaparan materi pertama, yaitu pendahuluan yang akan dibawakan oleh saudari Dese Fitri Ramadhani. Dengan ini, kepada Dese Fitri saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 1, yaitu pada bagian pendahuluan, dan pada bagian A, latar belakang, yang mana perkembangan teknologi komputer saat ini semakin cepat, sehingga dibutuhkan sistem yang mampu bekerja dengan efisien dalam mengelola berbagai sumber daya perangkat keras. Salah satu bagian penting dalam komputer adalah sistem operasi, yang berperan sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras, serta bertugas mengatur dan mengelola penggunaan sumber daya utama seperti CPU dan memori. CPU atau Central Processing Unit adalah bagian komputer yang berfungsi untuk memproses data dan menjalankan perintah dari program. Sedangkan memori digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data instruksi yang sedang diproses. Jika penggunaan CPU memori tidak dikelola dengan baik, maka kinerja komputer bisa menurun. Misalnya, menjadi lambat atau bahkan mengalami gangguan. Memori atau RAM juga digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan proses yang sedang berjalan. Sehingga, jika penggunaan memori terlalu penuh, komputer bisa menjadi lambat atau mengalami error. Karena itu, sistem operasi harus bisa mengatur penggunaan CPU dan pembagian memori dengan baik supaya semua proses dapat berjalan lancar tanpa saling mengganggu. Salah satu sistem operasi yang baik digunakan adalah Ubuntu, yang dikenal memiliki tampilan yang mudah dipahami serta menyediakan berbagai tools seperti Top dan Htop untuk memantau penggunaan CPU dan memori secara real-time. Adapun pada tujuan praktikum, setelah melakukan praktikum, maka mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama, memahami fungsi sistem operasi, dan yang kedua adalah mengamati penggunaan CPU memori. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, mari kita perdalam pemahaman kita dan kita akan masuk ke bagian dasar teori yang akan dijelaskan oleh Muhammad Haidir tentang materi definisi
dan fungsi dasar sistem operasi. Dengan ini saya persilakan kepada Saudara Haidir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan bab 2 dasar teori. A. Definisi sistem operasi. Sistem operasi merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah sistem komputer karena berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Berdasarkan artikel dari Binus University, sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang ditempatkan pada lapisan paling dasar dalam sistem komputer. Perangkat lunak ini mulai aktif saat komputer dinyalakan melalui proses booting, sehingga sistem operasi dapat dipahami sebagai perangkat lunak inti yang mengatur seluruh sumber daya komputer. Pendapat ini juga diperkuat adalah perangkat lunak utama yang menjadi dasar bagi komputer, smartphone, dan perangkat elektronik lainnya secara umum. Sistem operasi bertugas mengatur sumber daya perangkat keras dan menyediakan media interaksi bagi pengguna untuk menjalankan aplikasi. Beberapa ahli juga memberikan pendapat yang sejalan mengenai sistem operasi. Lim Rusyamsi menjelaskan bahwa sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan mengatur perangkat keras, menjalankan operasi dasar sistem, serta mendukung program aplikasi. MacLeod mendefinisikan sistem operasi sebagai sekumpulan program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Sementara itu, M. Suyanto menyebut sistem operasi sebagai sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak yang berfungsi mengontrol seluruh aktivitas komputer. Wahana komputer juga menegaskan bahwa sistem operasi merupakan software pertama yang dimasukkan ke memori ketika komputer dinyalakan. B. Fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi memiliki fungsi-fungsi dasar yang sangat penting dalam menjalankan komputer. Fungsi tersebut meliputi manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem berkas, manajemen perangkat input dan output, serta proteksi sistem. Namun, dalam praktikum ini, pembahasan lebih difokuskan pada manajemen CPU, manajemen memori, dan bagaimana penggunaannya dipantau. 1. Manajemen CPU. Manajemen CPU berfungsi untuk mengatur pembagian waktu kerja CPU kepada setiap proses yang sedang berjalan. Untuk melakukannya, sistem operasi menggunakan algoritma penjadwalan agar urutan eksekusi proses dapat ditentukan dengan baik. Tujuan utamanya adalah menjaga performa dan respon sistem agar tetap stabil. Untuk memantau penggunaan CPU secara langsung, dapat digunakan top dan atau heat-top. 2. Manajemen memori. Manajemen memori bertugas mengatur penggunaan RAM agar tetap efisien dan aman. Sistem operasi membagi alokasi memori untuk setiap proses sekaligus menjaga agar proses yang satu tidak mengganggu proses lainnya. Teknik yang biasa digunakan antara lain pegging dan segmentasi. Melalui pemantauan memori, penggunaan RAM yang berlebihan bisa diketahui lebih cepat karena hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja sistem. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu bagian manajemen sumber daya dan memori serta perintah top pada sistem operasi Linux akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Darmawan Alif Syaputra. Dengan ini saya persilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen sumber daya dan memori. Sistem operasi dirancang untuk memastikan bahwa komputer atau perangkat dapat bekerja dengan efisien melalui pengelolaan sumber daya. Salah satu fungsi utamanya adalah manajemen proses, di mana sistem operasi bekerja untuk mengatur lokasi pemrosesan. Berdasarkan artikel Sistem Operasi, pengertian, fungsi, dan jenis sistem operasi dari BSI Today, disebutkan bahwa sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Selain CPU,
Aspek krusial lainnya dalam pengalokasian sumber daya saat menjalankan aplikasi adalah manajemen memori. Artikel manajemen memori dari Reviewpedia menerangkan bahwa manajemen memori adalah proses dalam sistem komputer yang bertujuan untuk mengatur penggunaan RAM atau Random Access Memory. Lebih lanjut, artikel dari Doma Inesia menjelaskan bahwa manajemen memori adalah proses penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur pembagian dan penggunaan memori bagi aplikasi-aplikasi, serta memastikan bahwa setiap aplikasi mendapatkan memori yang cukup tanpa mengganggu proses lainnya. Jika sumber daya fisik tidak mencukupi, sistem operasi memungkinkan sistem untuk memperluas kapasitas memori dengan menggunakan sebagian ruang penyimpanan sebagai RAM virtual, sehingga alokasi dan dealokasi memori tetap berjalan optimal dan sistem tidak mengalami kegagalan. Selanjutnya, perintah top pada sistem operasi Linux. Dalam sistem operasi berbasis Linux seperti Ubuntu, pemantauan penggunaan sumber daya seperti CPU dan memori dapat dilakukan melalui command line interface menggunakan perintah top. Artikel top command in Linux dari Geek4Geek menjelaskan bahwa perintah top adalah utilitas pemantauan sistem waktu nyata yang menyajikan tampilan yang terus diperbarui tentang proses berjalan serta penggunaan sumber daya sistem seperti beban CPU, konsumsi memori, dan waktu aktif sistem. Hal ini juga ditegaskan dalam artikel dari jagoan hosting bahwa perintah top berfungsi untuk menunjukkan kinerja dan statistik penggunaan server secara real-time dan dinamis, termasuk proses yang sedang berjalan, penggunaan CPU dan memori. Pemantauan interaktif ini untuk menganalisis bagaimana sistem bereaksi terhadap workload atau aplikasi yang dijalankan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat lengkap. Nah, untuk dilanjutkan teori dasarnya yang akan dilanjutkan oleh saudari Sufiana Hisma tentang parameter pemantauan penggunaan CPU dan memori. Dengan ini kepada saudari Sufiana, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai parameter pemantauan penggunaan CPU dan memori. Untuk mengamati dan mencatat perubahan resource pada saat aplikasi dijalankan, kita perlu memahami luaran dari perintah top di terminal. Melalui perintah ini, kita dapat melihat kondisi penggunaan sumber daya sistem secara real-time. Status CPU atau persen CPU menunjukkan rincian distribusi beban prosesor. Parameter pentingnya meliputi user, yaitu persentase CPU time yang digunakan oleh user. Ada sistem, yaitu persentase CPU time yang digunakan oleh ruang kernel, dan ada idle, yaitu persentase CPU time dalam kondisi idle atau tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Dan IO wait, yaitu persentase CPU time yang digunakan untuk menunggu proses input-output seperti disk. Selanjutnya, ada status memori atau keep mem dan mip mem, menunjukkan rincian alokasi random access memory atau memori fisik. Komponen yang ditampilkan terdiri dari total, yaitu total keseluruhan memori yang terdeteksi. Free, yaitu memori yang tidak digunakan. Use, yaitu memori yang sedang digunakan, serta buff atau cache, yaitu gabungan memori yang digunakan oleh kernel dan cache. Selain itu, terdapat daftar proses yang berjalan atau tabel proses yang menampilkan rincian aplikasi yang menggunakan sumber daya sistem. Metrik penting meliputi PID sebagai ID proses unik, PR dan NI yang menunjukkan prioritas eksekusi, VIR yaitu total memori virtual yang digunakan, RES yaitu jumlah RAM fisik yang digunakan, SHR yaitu ukuran memori bersama, CPU yaitu persentase penggunaan CPU, MEM yaitu persentase penggunaan memori, serta komen yaitu nama proses yang sedang berjalan. Dengan mencatat indikator pada tabel proses, khususnya fluktuasi nilai RES, persen CPU, dan persen MEM, sebelumnya dan sesudah
Sebelum dan sesudah sebuah aplikasi dibuka, kita dapat menganalisis konsumsi daya komputasi secara lebih jelas dan presisi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Sufiana. Selanjutnya kita masuk di bagian hasil dan pembahasan, di mana Saudari Natalia akan menjelaskan bagian langkah-langkah praktikum. Dengan ini kepada Saudari Natalia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu hasil dan pembahasan, di mana pada praktikum ini alat dan bahan yang digunakan itu terdiri dari dua hal, yaitu sistem operasi Linux, Ubuntu, dan Orange VirtualBox. Linux Ubuntu digunakan sebagai sistem utama untuk menjalankan perintah, sedangkan Orange VirtualBox digunakan sebagai media virtualisasi untuk menjalankan sistem operasi tersebut di dalam komputer. Selanjutnya masuk ke langkah-langkah praktikum, yaitu langkah pertama yang dilakukan adalah membuka terminal pada sistem operasi Linux Ubuntu, karena seluruh proses pemantauan sistem dilakukan melalui terminal. Langkah kedua, utilitas hidup belum tersedia di sistem, maka perlu dilakukan instalasi terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menjalankan perintah sudo apt install hidup di terminal. Langkah ketiga, setelah semua siap dilakukan pemantauan sumber daya sistem dengan menjalankan perintah top atau hidup jika sudah terinstall. Perintah ini akan menampilkan informasi penggunaan CPU memori serta proses yang sedang berjalan secara real time. Kemudian pada langkah keempat, dilakukan pengamatan terhadap penggunaan CPU dan memori dalam kondisi idle atau saat sistem tidak menjalankan aplikasi berat. Langkah kelima, praktikan menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Misalnya web browser seperti Firefox dan aplikasi perkantoran seperti LibreOffice. Yaitu langkah terakhir, dilakukan pencatatan terhadap perubahan penggunaan resource yang ditampilkan di terminal secara real time. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Natalia. Untuk melanjutkan pembahasan, kita alihkan ke Saudara Muhammad Fikram yang akan membahas tentang hasil praktikum dan analisisnya. Dengan ini kepada Saudara Fikram saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan bagian hasil praktikum. Pada bagian hasil praktikum, berdasarkan pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan perintah top, didapatkan hasil perubahan indikator sumber daya sistem pada kondisi sistem saat idle atau belum menjalankan suatu aplikasi. Nilai idle pada CPU sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa belum terdapat proses berat yang dijalankan sehingga proses penggunaan CPU masih rendah meskipun jumlah proses yang berjalan cukup banyak. Bagian besar sistem itu sedang dalam status sleeping, yang berarti proses tersebut tidak sedang menjalankan atau sedang menunggu untuk dijalankan saat dibutuhkan. Pada bagian memori juga itu terlihat bahwa penggunaan masih rendah, yang menunjukkan bahwa aplikasi yang berjalan belum membutuhkan banyak RAM sehingga masih tersedia ruang yang cukup. Namun, pada kondisi sistem saat menggunakan aplikasi seperti Firefox dan Visual Studio Code, penggunaan CPU dan memori itu mengalami peningkatan karena sistem itu mulai menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Selanjutnya, pada bagian analisis praktikum, perintah stop dan top itu digunakan untuk memantau kondisi sistem secara langsung, khususnya dalam melihat penggunaan CPU dan memori pada saat tertentu. Kedua perintah tersebut memiliki fungsi yang cukup sama, namun terdapat perbedaan pada tampilan dan kemudahan penggunaannya, di mana itu perintah top itu digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk teks yang lebih sederhana, sedangkan htop itu memiliki tampilan yang lebih interaktif, berwarna, serta memudahkan penggunaannya dalam melakukan navigasi seperti menggulir,
menggulir tampilan dan memilih proses yang ingin diamati atau dihentikan. Dari tampilan tersebut dapat terlihat bahwa nilai idle pada CPU itu sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa belum terdapat proses berat yang dijalankan sehingga penggunaan CPU itu masih rendah. Sementara sebagian besar proses berstatus sleeping, yang berarti proses tersebut tidak sedang aktif dan hanya menunggu untuk dijalankan pada saat kita membutuhkannya. Pada bagian memori juga itu terlihat bahwa penggunaannya itu masih rendah, yang menunjukkan bahwa aplikasi yang berjalan itu belum membutuhkan pada memori itu masih rendah, yang menunjukkan bahwa aplikasi yang berjalan itu belum membutuhkan banyak RAM sehingga masih tersedia banyak ruang yang cukup besar. Kondisi ini juga itu menunjukkan bahwa sistem yang berada pada kondisi awal belum menerima beban kerja yang tinggi seiring bertambahnya aplikasi yang dijalankan. Penggunaan CPU dan memori itu akan mengalami peningkatan karena CPU harus membagi tugas untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan, sedangkan memori ini digunakan untuk menyimpan data dan instruksi dari setiap aplikasi yang aktif. Setiap operasi juga itu berperan dalam mengatur pembagian sumber daya tersebut agar setiap aplikasi itu dapat menjalankan dengan baik tanpa saling mengganggu satu sama lain, dan juga itu menjaga kestabilan sistem agar tetap berjalan optimal meskipun beban kerja meningkat. Melalui penggunaan perintah tersebut, pengguna itu dapat mengetahui proses mana itu yang paling banyak menggunakan CPU dan memori, sehingga dapat mengidentifikasi penyebab menurunnya kinerja dalam komputer. Semakin banyak aplikasi yang dijalankan, maka semakin banyak pula penggunaan sumber daya sistem. Dan apabila sumber daya yang tersedia tidak mencukupi, maka kinerja komputer juga akan dapat menurun. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas dari Saudara Fikram. Nah, untuk selanjutnya sebagai penutup dari seluruh materi yang telah disampaikan, saya sendiri selaku moderator akan menyampaikan kesimpulannya. Dari praktikum ini, bisa kami simpulkan kalau sistem operasi itu sangat penting dalam mengatur kerja komputer, terutama dalam penggunaan CPU dan memori. Sistem operasi membantu supaya semua proses di komputer bisa berjalan dengan lancar. Saat komputer tidak menjalankan banyak aplikasi, penggunaan CPU dan memori masih kecil karena yang berjalan hanya proses dasar. Tapi, saat membuka beberapa aplikasi sekaligus, penggunaan CPU dan memori langsung meningkat karena komputer harus menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Nah, di sini terlihat kalau sistem operasi bekerja dengan membagi-bagi sumber daya supaya semua aplikasi tetap bisa berjalan tanpa saling mengganggu. Selain itu, lewat perintah top dan hotop, kita bisa melihat langsung kondisi komputer dan tahu aplikasi mana yang paling banyak menggunakan sumber daya. Jadi, intinya semakin banyak aplikasi yang dijalankan, maka semakin besar juga beban kerja komputer. Makanya, sistem operasi punya peran penting supaya penggunaan CPU dan memori tetap teratur dan komputer tidak menjadi lambat. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.